Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar IPS tentang pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, segala sesuatu yang berada di alam ini di luar manusia yang dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan sehingga tercipta kesejahteraan hidup manusia tersebut dinamakan sumber daya alam. Sumber daya alam, anak-anak, merupakan istilah yang berhubungan dengan materi dan potensi alam yang terdapat di planet bumi yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Materi alam tersebut dapat berupa benda hidup dengan unsur-unsur hayati, yaitu hewan dan tumbuhan. Terdapat pula benda mati non-hayati seperti tanah, udara, air, bahan galian atau barang tambang. Selain itu terdapat pula kekuatan-kekuatan alam menghasilkan tenaga atau energi, misalnya panas bumi yang disebut geotermal, energi matahari, kekuatan air, dan tenaga angin. Contohnya bisa kalian lihat di situ sumber daya alam. Ya, ini contoh-contohnya. Ya, ada hayati dan non hayati. Penggolongan sumber daya alam. Ya, sumber daya alam materi, yaitu bila yang dimanfaat adalah materi sumber daya alam seperti siderit, ilmenit, dapat dilebur jadi besi atau baja. Sumber daya alam hayati, ya, berbentuk makhluk hidup yaitu hewan dan tumbuhan. Sumber daya tumbuhan disebut juga nabati dan hewan disebut hewani. C. Sumber daya alam energi, yaitu bila barang yang dimanfaatkan manusia adalah energi yang terkandung dalam sumber daya alam tersebut. D. Sumber daya alam ruang adalah ruang atau tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Sumber daya alam waktu sebagai sumber daya alam waktu tidak terdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan pembentukan. Sumber daya alam dapat diperbarui, ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui maksudnya adalah perbaruan dengan produksi. Hal ini terjadi pada sumber daya alam hayati karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak sehingga jumlahnya selalu bertambah. Yang kedua, pembaharuan dengan adanya siklus. Beberapa sumber daya alam, misalnya air, udara, terjadi dalam proses dan melingkar membentuk siklus. Itu untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ya, jumlahnya relatif statis karena tidak ada penambahan atau waktu pembentukan yang lama. Bahan mineral atau batu bara, ya, atau bahan-bahan tambang lainnya. Itu untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis-jenis dan persebaran sumber daya alam. Sumber daya alam hayati meliputi sumber daya alam nabati, tumbuhan, flora, dan hutan. Sumber daya alam hewani, hewan yang ada di Indonesia, semuanya banyak kan? Ya. Baik anak-anak, mungkin itu dulu untuk IPS-nya dipelajari agar kalian bisa mengerti apa saja itu sumber daya alam yang ada di Indonesia khususnya. Oke? Banyak baca agar banyak tahu tentang banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.